yang diadakan oleh masyarakat itu sendiri, gitu loh. Itu yang mayoritas. Jadi itu tidak menjadi solusi sesungguhnya, gitu loh. Itu tidak menjadi solusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kembali lagi bersama saya di channel Pergerakan. Nah, di sini saya telah mengundang teman-teman dari Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia cabang Mamuju Tengah. Di sini saya mengundang mereka dengan membahas beberapa masalah tentang isu-isu yang ada di Mamuju Tengah, teman-teman. Seperti yang terjadi pada siang hari tadi, teman-teman dari Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia cabang Mamuju Tengah ini melakukan aksi demonstrasi di kantor DPRD Mamuju Tengah yang membahas tentang isu komoditi sawit dan IKN. Mungkin di sini dari teman-teman PMII Pergerakan Mamuju Tengah bisa menjelaskan apa dasar kenapa teman-teman ini melakukan aksi demonstran ke kantor DPRD cabang Mamuju Tengah ini yang mengaitkan tentang komoditi sawit dan IKN ini. Mungkin bisa dijawab teman-teman. Ya, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kawan saya Sufi, kenapa kemudian PMI Mamuju Tengah ini mengangkat persoalan sawit, kemudian mengaitkan di persoalan IKN atau Ibu Kota Negara Baru? Perlu dipahami kemudian bahwa Sulawesi Barat itu akan menjadi salah satu penyangga persoalan ekonomi di Ibu Kota Negara Baru. Kita tarik kembali ke persoalan Mamuju Tengah yang hari ini, di mana kemudian komoditi sawit yang memonopoli di Mamuju Tengah. Sedangkan kebutuhan pokok nanti di IKN nanti sebagai salah satu daerah yang dekat dengan ikan makan akan menjadi penyangga kekuatan ekonomi, kebutuhan pokok dan lain sebagainya di Ibu Kota Negara Baru nanti. Kalau kemudian sawit yang menjadi komoditi kita itu tidak akan sesuai dengan kebutuhan dasar pokok dari Ibu Kota Negara Baru nanti, itu kemudian menjadi pengkhawatiran kita. Kenapa? Apa kemudian dasarnya? Karena pernah kita kemudian di Mamuju Tengah ini betul-betul anjlok persoalan ekonomi. Karena persoalan sawit ini yang memonopoli daerah kita. Ketika harga sawit jatuh, maka secara otomatis seluruh pergerakan ekonomi yang ada di Mamuju Tengah itu terkena dampaknya. Hal itulah menjadi dasarnya PMI Mamuju Tengah turun kemudian menyuarakan persoalan bagaimana soal tentang komoditi lain. Pertama adalah soal stabil ekonomi di Mamuju Tengah. Kedua kemudian jangan sampai nanti kita ini Kabupaten Mamuju Tengah hanya akan menjadi penonton di Ibu Kota Negara Baru nanti. Kenapa? Karena kita cuma memiliki komoditi sawit. Komoditi lainnya itu meskipun ada tapi semakin hari semakin berkurang karena di persoalan peralihan fungsi lahan. Peralihan fungsi lahan ini yang dari padi, dari kakao, dari jagung, dari kelapa itu kemudian teralihkan menjadi lahan sawit semua. Belum lagi soal perluasan lahan di komoditi sawit ini. Itu kemudian menjadi kompleks permasalahannya. Dasar analisanya sahabat-sahabat di PM ini, kenapa kemudian kawan usul ini kita mengangkat itu, membawa persoalan isu itu ke kantor DPR gitu. Dan juga perlu diketahui bahwa persoalan isu tentang IKN dan monopoli sawit ini itu tidak baru siang tadi kita lakukan, tetapi sesungguhnya kita ini datang kembali menagih janji pas di pelantikan DPR. PMI juga turun membahas soal perpindahan ibu kota ini. Bagaimana kemudian Mamuju Tengah ke depan nanti setelah
ibu kota negara baru ini itu sudah stabil, apa yang akan kita ekspor, apa yang akan kita jadikan sebagai dasar, sebagai salah satu daerah penyangga ibu kota negara baru, itu sesungguhnya kawan saya Zulkifli, kenapa PMI mengangkat di persoalan ini. Oh ya, berarti di sini Sulawesi Barat atau di bagian Mamuju Tengah ini akan menjadi penumpang ibu kota baru kita nanti. Nah, yang saya mau tanyakan kembali di sini, apa saja yang menjadi komoditi selain sawit yang bisa diandalkan di Mamuju Tengah ini, selain sawit yang bisa agar Mamuju Tengah ke depannya tidak menjadi penonton begitu, teman-teman. Jadi sesungguhnya kalau berbicara soal komoditi, sawit ini kan terhitung baru di Mamuju Tengah, meskipun kemudian akhirnya menjadi monopoli karena persoalan ruang pengaturannya, tentang bagaimana kemudian pengaturan di wilayah soal harga dan sebagainya, entah bagaimana kemudian proses perjalanannya sehingga sawit ini mampu memonopoli lahan yang ada di Mamuju Tengah. Sebelumnya kita punya padi, kita punya kakao, pisang, gitu. Komoditi itu semuanya ada. Tetapi kemudian proses perjalanan waktu akhirnya diambil alih semua oleh sawit. Ini kemudian seharusnya dikembalikan, atau minimal adalah pemerintah mampu di persoalan bagaimana menahan soal perluasan lahan ini atau menahan soal peralihan lahan ini, gitu loh. Entah bagaimana ruang konsepnya, tetapi kemudian itu menjadi dasar tuntutannya kita di aksi tadi siang dan juga di 3 tahun yang lalu, gitu. Kalau berbicara soal komoditi, kalau kita melihat keadaan Mamuju Tengah, sawit ini adalah komoditi baru sesungguhnya. Masih banyak komoditi lain sesungguhnya, cuma dihabisi oleh sawit. Itu yang jadi masalahnya, dan pemerintah hari ini kemudian hanya sekedar mampu di persoalan menahan soal bibit. Ketika masyarakat meminta bibit soal sawit, pemerintah hanya mampu di persoalan menahan, tidak memberikan bibit sawit. Hanya sampai di situ ruang kemampuan pemerintah hari ini. Tidak ada ruang lain. Seharusnya kemudian menurut kami bahwa pemerintah harusnya memberikan ruang contoh bahwa ada komoditi lain yang bisa lebih baik, gitu, bisa lebih baik penghasilannya daripada sawit. Seharusnya itu dilangsungkan secara berkesinambungan terhadap masyarakat, atau mungkin bahasanya mensosialisasikan gitu persoalan itu. Saya rasa kalau pertanyaan di soal komoditi apa itu tadi, banyak sesungguhnya komoditi, tapi kemudian akhirnya dihabisi oleh sawit. Oh ya, berarti sawit ini adalah komoditi baru yang masuk di tengah dan menggeser komoditi lainnya yang menjadi andalan terdahulu sebelum sawit ini. Yang saya mau tanyakan kembali di sini, mungkin teman-teman tahu apakah perluasan penanaman sawit di Mamuju Tengah ini sudah melewati lampuan batas atau bagaimana, sehingga teman-teman nekat turun aksi di kantor DPRD Mamuju Tengah ini? Kalau berbicara di soal melampaui batas, tentunya bahwa kemudian kalau kita ini kan persoalan sawit, beberapa masyarakat itu rata-rata kan hanya, kebanyakan masyarakat Mamuju Tengah itu hanya memiliki beberapa lahan sawit, ada yang 1 hektar, 2 hektar, gitu. Meskipun ada beberapa kemudian, tapi tidak menjadi mayoritas yang memiliki beberapa hektar sampai puluhan hektar. Rata-rata kan yang paling banyak itu adalah di ranah perusahaan. Tapi kemudian kalau dipertanyakan soal apakah sudah melebihi batas, tentunya tidak ada di ruang itu, gitu. Kenapa? Karena ya masyarakat pada umumnya kan hanya memiliki beberapa hektar, gitu. Tetapi ini merata di masyarakat. Meskipun pada dasarnya dogma yang tertanam di masyarakat itu yang kemudian berjalan terus-menerus mengakibatkan secara umum, gitu, secara umum masyarakat kemudian berpindah dari komoditi lain ke komoditi sawit. Contoh kasusnya itu adalah komoditi pisang yang dulu Mamuju Tengah menjadi salah satu penyuplai besar. Dari dulu kemudian kita memang sebagai penyuplai komoditi pisang ke Kalimantan.
tapi kemudian hari ini pisang kemudian meredup karena peralihan fungsi lahan itu. Gitu. Kalau dipertanyakan di persoalan sudah berapa luas atau sudah apakah melebihi batas, tentunya tidak ada di dalam realita fakta di lapangan. Kenapa? Karena masyarakat pada umumnya rata-rata itu hanya memiliki beberapa hektar, 1 hektar, 2 hektar. Mayoritas masyarakat seperti itu. Adapun yang sampai puluhan hektar itu hanya ada beberapa masyarakat, bukan menjadi mayoritas. Yang lebih daripada itu adalah pemilik lahan di ranah kelas perusahaan. Itu sesungguhnya kalau berbicara soal apakah sudah melebihi batas atau tidak. Oh, berarti di sini untuk komoditi lain seperti padi, jagung, kelapa maupun pisang masih ada lahan yang tersimpan di Mamuju Tengah ini untuk khusus komoditi ini. Lalu di sini saya mau tanya kembali, bagaimana sebenarnya persoalan sawit ini? Apa maksud saya begini, teman-teman ke DPR ini, apa dasar teman-teman atau analisa teman-teman melakukan aksi di DPR? Apakah mengenai kasus ada hubungannya dengan replanting yang kemarin sangat viral itu di Mamuju Tengah, atau ada kasus lain? Kalau dipertanyakan apakah berkaitan dengan kasus replanting, makanya kemudian PMI di proses pelantikan DPR kita sudah turun. Gitu. Jadi sebelum ada kasus replanting, PMI sudah turun di persoalan peralihan lahan dan perluasan lahan sawit. Jadi sebelum ada replanting, PMI sudah turun. PMI sudah membaca dikarenakan ada kemudian proses di mana kemudian ibu kota negara akan dipindahkan ke Kalimantan, di mana Kalimantan secara geografis sangat dekat dengan salah satu daerah yang sangat dekat dengan Kalimantan itu adalah Sulawesi Barat. Mamuju Tengah adalah salah satu kabupaten yang ada di Sulawesi Barat. Kalau berbicara soal replanting, tentunya bahwa itu adalah bagian daripada asas dasar sebelum itu menjadi dasar analisanya kami. Kenapa kami turun di pas pelantikan DPR? Bahwa kemudian harusnya pemerintah ini sudah mulai membicarakan atau membahas tentang peralihan lahan ini. Peralihan lahan dari komoditi lain ke komoditi sawit. Persoalan soal pembebasan lahan, persoalan soal soal pembukaan lahan untuk komoditi sawit. Gitu. Ini kan by effect dari replanting ini adalah by effect dari persoalan tidak ditanganinya peralihan lahan itu, tidak ditanganinya soal perluasan lahan itu. Jadi kalau dikatakan apakah PMI itu ada kaitannya dengan kasus replanting yang saat ini beberapa waktu lalu dan sampai hari ini masih sangat menjadi isu yang luar biasa di Mamuju Tengah, tentunya kami akan mengatakan bahwa sebelum itu kami sudah turun. Gitu. Oh, baik. Berarti teman-teman dari PMI Cabang Mamuju Tengah ini menagih janji kepada pihak DPR. Apa yang dijanjikan pihak DPR pas pelantikan itu, teman-teman? Mungkin teman-teman bisa cerita apa yang dijanjikan ketua DPR ini, sehingga teman-teman mau datang kembali menagih janji di siang hari tadi. Jadi ini saya ingat betul karena saya juga sebagai korlap di situ di pelantikan DPR. Saya ingat betul selesai pelantikan DPR, Bapak Ketua DPR kemudian keluar menemui kita dan kemudian berkata bahwa persoalan IKN di situ kan kita membahas persoalan IKN ini. Bagaimana kemudian Mamuju Tengah ini akan menjadi salah satu penopang ekonomi di ibu kota negara baru. Kita turun dan hari itu kemudian Pak Ketua DPR datang kemudian menemui kita dan mengatakan bahwa ini sudah kami bahas secara person. Maksud kami di sini secara person ialah dibahas didiskusikan gitu.
ini sudah kita diskusikan dan itu akan dibahas lebih lanjut. Makanya kemudian di siang hari tadi kita turun itu menagih kalimat itu, bahwa apa bukti bahwa ini sudah dibahas, karena realita Mamuju Tengah, perluasan lahan terus terjadi, terus peralihan lahan terus terjadi, jadi tidak ada bukti real yang disaksikan di lapangan bahwa itu betul-betul dibahas gitu. Sedangkan terus berjalannya ini komoditi lain terus mati, dihabisi oleh sawit gitu. Ibu kota saat ini sudah proses pembangunannya sudah berlangsung. Nah, kita belum stabil di persoalan itu. 5 tahun ke depan atau 7 tahun ke depan, ketika sawit ini kan di kasus replanting kemarin, ini kan yang dilakukan replanting adalah bukan mayoritas sawit yang ada di Mamuju Tengah. Itu yang harus dipahami. Bukan mayoritas sawit yang ada di Mamuju Tengah. Kenapa? Karena yang terjadi replanting itu adalah sawit dari perusahaan Astra. Bibit sawit dari perusahaan Astra. Salah satu perusahaan yang sudah berlangsung lama di Mamuju Tengah membawa komoditi sawit. Ini adalah sawit yang bukan mayoritas di Mamuju Tengah. Kenapa? Karena sawit mayoritas di Mamuju Tengah itu adalah sawit hasil daripada pembibitan masyarakat itu sendiri. Nah, itu dari hitungan kita sesuai dengan replanting yang terjadi, berarti 5-7 tahun ke depan sawit mayoritas Mamuju Tengah itu akan mengalami replanting juga. Makanya kemudian di aksi tadi siang kami menyampaikan bahwa kemudian apakah kita betul-betul datang melihat keadaan beberapa daerah yang terkena replanting. Contoh kasusnya itu ialah Waipute, Salobata, Tobada. Apakah pemerintah betul-betul datang melihat itu? Maksud kami di sini adalah bahkan belum replanting terjadi di mayoritas sawit atau sawit yang paling banyak ini di kalangan masyarakat, bibit masyarakat ini, bibit asli masyarakat, itu sudah beberapa masyarakat yang terpaksa harus keluar mencari pekerjaan lain di kelas masyarakat buruh tani itu atau pendodos sudah keluar. Bagaimana kemudian 5-7 tahun ke depan ini, ketika mayoritas sawit yang ada di Mamuju Tengah itu mengalami replanting, sedangkan kita pahami, kita tahu bahwa proses mulai dari penanaman sampai panen sawit itu di angka 3-4 tahun. Itu pun belum stabil gitu. Di angka 3-4 tahun. Di 3-4 tahun itu buruh tani atau pendodos sawit itu mau dikemanakan kalau tidak ada proses peralihan pekerjaan bagi mereka. Dan itu akan terjadi. Kenapa? Mereka tidak akan dapat pekerjaan. Kenapa? Karena selama ini pekerjaan mereka sebagai pendodos itu ketika sawit telah hilang, sawit telah ditebang, proses penanaman kembali, maka kemudian tidak ada tempat lain untuk bekerja. Mereka menjadi buruh tani, tidak ada tempat lain. Kenapa? Karena tidak ada komoditi lain. Solusinya adalah mereka pasti akan dikirim atau melakukan merantau ke Kalimantan, ke ibu kota negara baru nanti untuk menjadi buruh. Nah, itu sebenarnya pembacaan kami kenapa kami kembali turun lagi menagih persoalan sawit ini. Begitu kawan Sulkifli. Oh, berarti ketika tidak ada komoditi lain selain sawit, maka buruh sawit ini dan pendodos ini akan tidak mendapat pekerjaan lain ketika tidak ada komoditi lain. Iya, tentunya begitu. Kenapa? Karena ya masyarakat di kelas pendodos ini mau kerja apa gitu. Beda kemudian di beberapa daerah yang kemudian ada komoditi lain, ada juga ada beberapa komoditi. Ketika komoditi yang satu dalam proses bukan dalam keadaan tidak sedang panen, mereka bisa beralih ke komoditi lain untuk menjadi pekerja. Gitu. Masalahnya beda kita di Mamuju Tengah. Di Mamuju Tengah ini mayoritas pekerja itu bekerja di sawit sebagai pendodos. Gitu.
ketika sampai kemudian masanya sawit ini dilakukan penebangan, ini ada jarak waktu yang terjadi sampai mereka kembali mampu bekerja, gitu. Menjadi pendodos. Paling di ruang soal perawatan sawit itu kan tidak sesignifikan pendodos hari ini. Kemudian di lain itu mereka mau kerja apa? Gitu. Seandainya kemudian ada peralihan lain atau komoditi lain yang mereka bisa beralih fungsi pekerjaan mereka, maka kemudian potensi untuk pengiriman buruh pekerja ke Kalimantan itu tidak akan terjadi. Kenapa? Karena masyarakat pendodos ini tetap akan tinggal di Mamuju Tengah karena ada pekerjaan lain. Nah, itu yang menjadi ruang masalahnya. Dasarnya di mana? Dasarnya adalah di kasus replanting kemarin. Di kasus replanting kemarin yang terjadi di beberapa daerah, sebut saja di Waikute, Salogata, terus di Tobada, yang bukan mayoritas sawit Mamuju Tengah. Di daerah ini kemudian masyarakat kelas pendodos ini atau buruh tani ini kemudian terpaksa harus keluar mencari pekerjaan. Maksud kami ini adalah, apakah pemerintah betul-betul turun melihat keadaan itu? Ya betul bahwa mereka belum melakukan, mereka belum merantau ke Kalimantan karena masih ada pekerjaan sawit di tempat lain. Tapi bagaimana kemudian kalau sawit yang ada ini, yang mayoritas ini sudah ditebang? Gitu. Tentunya mereka tidak akan punya pekerjaan. Solusi terakhirnya adalah melakukan merantau ke ibu kota negara baru, ke suatu daerah untuk mencari nafkah lagi lah. Ini mungkin pertanyaan terakhir saya, teman-teman dari calon Mamuju Tengah, sebelum mengakhiri dialog kita ini. Di sini tadi teman-teman melakukan aksi di kantor DPRD Mamuju Tengah. Apakah ada solusi yang diberikan oleh pihak DPRD untuk teman-teman dari cabang Mamuju Tengah? Baik, Saudara Zulkifli, siang tadi kami turun aksi dan Bapak DPR sendiri telah mengakui bahwa komoditi pokok lain itu telah mengalami penyusutan. Namun tidak ada titik temu atau solusi yang bisa kita dapat, baik itu dari pemerintah, terutama Bapak DPRD sendiri, mengenai monopoli sawit yang terjadi di daerah Mamuju Tengah kita ini. Itulah yang menjadi keresahan kita, sehingga kita turun ke jalan, turun langsung ke DPRD sebagai penyambung lidah bahwa kita ini sangat dekat dengan calon ibu kota baru, sementara kita tidak memiliki komoditi yang bisa menopang calon ibu kota baru. Gitu. Jadi teman-teman ketika tadi aksi belum mendapatkan solusi atau akan melakukan aksi lagi atau bagaimana? Untuk 1 minggu yang akan datang kita akan bertemu lagi dengan Bapak Kepala DPRD untuk memperjelas bagaimana solusi dan memperjelas data mengenai monopoli sawit nanti. Kemudian untuk solusi sama sekali memang dari Bapak Ketua tidak ada solusi. Begitupun aksi kita tadi siang, saya rasa tidak membuahkan hasil yang bagaimana. Namun setidaknya kita bisa menjadi penyambung lidah dari keresahan para buruh tani untuk kedepannya. Sedikit mungkin jadi tadi siang itu kemudian kenapa saya sampaikan tadi solusi terakhir pemerintah saat ini yang disampaikan tadi oleh DPR itu hanya sekedar kemudian ketika masyarakat bermohon bibit sawit mereka tidak mengadakan, hanya sampai di ruang solusi itu. Sedangkan yang perlu dipahami adalah bantuan ataupun bibit dari perusahaan lain, perusahaan yang ada di Mamuju Tengah itu bukan menjadi mayoritas. Yang mayoritas di Mamuju Tengah itu adalah bibit dari yang diadakan oleh masyarakat itu sendiri, gitu loh. Itu yang mayoritas. Jadi itu tidak menjadi solusi sesungguhnya, gitu loh. Itu tidak menjadi solusi sesungguhnya untuk persoalan peralihan fungsi lahan dan perluasan lahan. Makanya tadi ini sesungguhnya aksi ini
betul yang dikatakan oleh sahabat Gilri bahwa tidak ada solusi di persoalan ini. Sedangkan sesungguhnya kami ini turun untuk mau mendengarkan bagaimana sih sebenarnya proses berjalannya ini yang dikatakan anggota DPR atau saat itu di 3 tahun yang lalu di proses pelantikan dikatakan bahwa Pak Ketua DPR bahwa ini akan dibahas, ini akan ditindaklanjuti persoalan peralihan lahan ini dikarenakan kita akan menjadi salah satu penopang ekonomi di ibu kota negara baru. Lah kemudian di 3 tahun ini kita turun kembali menagih itu gitu, menagih persoalan terus apa yang menjadi solusi gitu loh, apa yang dilakukan pemerintah ini, karena yang kita saksikan tidak sesuai dengan apa yang dijanjikan bahwa akan adanya ruang pembahasan atau adanya ruang tindak lanjut persoalan peralihan lahan dan perluasan lahan. Tidak ada yang terlihat, yang ada kemudian adalah terus terjadi peralihan lahan, terus terjadi perluasan lahan. Itu yang terus berlangsung. Berarti kemudian ya kami bisa mengatakan bahwa ya mungkin ada ruang pembahasan di pemerintah, tetapi ruang pembahasan itu tidak bisa menjadi solusi. Gitu. Itu yang jadi kompleksnya. Berarti teman-teman dari PMI ini akan bertemu lagi dengan Bapak DPR 1 minggu lagi ke depan. Iya betul. Dan kemudian ini yang menjadi keresahan kami ketika keadaan ini terus berlanjut, di mana komoditi lain akan terus menyusul dan lama-lama bisa hilang seperti itu. Itu kan tadi juga di proses dialog yang terjadi, itu juga diakui bahwa kemudian ada beberapa tadi komoditi yang disebutkan itu menyusut luar biasa, yang ada di angka 7.000 hektar itu menjadi 3.000. Itu diakui. Maksud kami kemudian adalah harusnya ada solusi gitu. Jangan hanya sekedar soal menahan, tidak memberikan soal permohonan bantuan bibit. Itu kan seharusnya kita melihat keadaan fakta ini, sesungguhnya bibit Mamuju Tengah asasnya dari mana, dasarnya dari mana, yang menjadi mayoritas dasarnya dari mana, didapatnya dari mana. Gitu. Kalau dari bantuan pemerintah, dari bantuan beberapa perusahaan, itu yang harus dipahami bahwa itu bukan mayoritas. Yang ada adalah yang menjadi mayoritas di sawit Mamuju Tengah ini adalah hasil daripada pengadaan masyarakat itu sendiri atau masyarakat yang membibit sendiri. Itu yang menjadi mayoritas. Gitu. Berarti kalau cuma hanya sekedar tidak memberikan bibit itu tidak bisa menjadi solusi. Harusnya ada solusi lain gitu. Itu sesungguhnya. Kami mengharapkan pemerintah sendiri untuk memberikan contoh untuk komoditi selain sawit yang bisa berkembang di daerah Mamuju Tengah ini. Saya juga sebagai moderator di sini berharap agar di Mamuju Tengah ini tidak terpusat pada sawit saja. Meskipun kita tahu sebelumnya banyak sekali komoditi di Mamuju Tengah ini yang sekarang menyusut dari 7.500 hektar sawah yang sekarang tinggal 3.000 atau 4.000-an lah, dan kakao yang tinggal hanya di daerah Toda 4, dan ada beberapa yang masih bertahan di daerah Toda 7, dan selain itu ada pisang yang berada di Karacan, mungkin daerah Karacan di sana. Nah, mungkin hanya itu teman-teman dari PMI yang saya tanyakan. Terima kasih atas waktunya dan sudah berdialog dengan saya untuk menjelaskan dan memberikan pemahaman kepada penonton untuk apa teman-teman PMI ini melakukan aksi di kantor DPRD. Jangan sampai ada kesalahpahaman atau provokator di luar sana yang mengada-ngada isu mengenai aksi teman-teman PMI di siang hari tadi. Oke, itulah tadi dialog saya bersama teman-teman dari cabang PMI cabang Mamuju Tengah mengenai aksinya tadi pagi, yang dimana teman-teman Mamuju Tengah ini berharap agar ada komoditi lain selain sawit di Mamuju Tengah ini yang berkembang, agar tidak banyaknya nanti buruh tani dan pendodos ini yang akan pulang akibat planting dan melakukan mencari nafkah ke depannya. Itulah dialog kami.
saya sendiri Zulkifli. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.